Ini ya, setiap mau balik ke Aceh, pasti teman-teman bilang, di Aceh ada gereja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semuanya. Aku di sini sebagai host, nama aku Ami Bole, dan kawan-kawan semua lagi menyaksikan satu konten yang bekerja sama dengan Pentai Entertain, dan ini nama kontennya juga keren sih, ya kan? OTW, Open Talk with Bole. Oke, di sini juga kita akan membahas berbagai macam tema, dan kebetulan hari ini kita bahas Who Are. Oke, siapa dia? Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu nih guys. Pasti tanya-tanya kan, siapa sih ini? Ini kenapa sih? Ya kan? Padahal kita kan juga Pentai ini kan juga dari Aceh dan saya juga Aceh. Kenapa sih di Aceh ini ada yang seperti ini? Oke, kali ini kita bersama Bang James Wong. Alright. Top. Oke Bang James, Alright. apa kabar nih? Baik ya. baik. Waduh, cerah banget ya. Mungkin saya kalah fashion nih kali ini ya. Oke, Bang James. Ya. Ini kan dipanggil James Wong ya. James Wong. James Wong. Sebenarnya namanya itu nama KTP ya. Kita kan Indonesia. Ya. Nama KTP-nya itu Nah, sebenarnya siapa nama tuh? KTP aku tuh Jimmy pakai I Jimmy. doang, pakai Iya. I. Nah, karena background aku tuh aku anak ambil, Mm-mm. aku anak adopsi. Yang adopsi itu Cina Aceh. Nah, jadi di Aceh juga ada Cina. Iya. Bukan cuma ya di Aceh banyak suku lah, ada Iya. Batak, ada Ambon juga, Indonesia ada Papua. lah ya. Jadi semua tuh kayak orang-orang luar tuh berpikir kayak di Aceh itu cuma ada satu suku, suku Aceh doang. Padahal enggak, di sini tuh kita banyak banget suku-suku lain. Oke Bang James nih kan tadi kan sempat bilangin nih ya diadopsi sama Chinese ya kayak gitu kan. Terus mesti bertanya-tanya nih, mungkin teman-teman juga yang menyaksikan juga tanya-tanya, kenapa ada Wongnya, James Wongnya itu seperti apa? Nah, jadi dari Wongnya itu karena aku menghargai papa mama aku yang Iya. ini, yang mengadopsi. Jadi untuk di panggung, untuk branding, aku branding dengan tambahin Wongnya. Oh gitu. Karena aku merasa bersyukur mereka mengadopsi aku. Oke. Gitu. Berarti asal katanya itu memang karena kita menghargai orang tua Kita kita. menghargai ya? orang tua kita. Ya, sebenarnya kita juga harus menghargai etnis yang ada Benar, gitu ya. benar. Selanjutnya nih, kita kan tadi udah bahas nama, ya kan kenapa seperti itu. Yup. Yang menjadi pertanyaan nih ya kan, abang lahirnya di mana gitu, tanggal berapa? Mungkin ada Nah. kawan-kawan yang apa gitu. Aku lahir di Kruku, Kruku, Los Mawe. Jadi kampung aku di Wih. Kruku, Los Mawe. Nah, KTP aku masih Kruku nih. gila men, Kruku Kruku. ya. Dipanggil James Wong, Iya. ada nggak gitu? Gila itu. Terus kulit hitam lagi. Bener. Ya biasanya kalau Chinese itu Kalau Chinese identiknya pasti sama ya kulit sipit, putih ya. mata sipit. Ini gitu. matanya gede gitu. Ini mata belok. Memang sebenarnya nggak ada Chinese-nya. Iya. Dan aku sampai hari ini juga aku nggak tahu aku orang apa. Tahun pertama kali ke Jakarta itu kapan sih? Aku pertama kali di Jakarta tuh 2010. Jadi tamat SMA, SMA aku di Metodis Banda Aceh. Tamat SMA aku langsung ke Jakarta, aku kuliah musik. Kuliah musik. Aku kuliah di Institut Musik Indonesia. Sekarang kampusnya udah nggak ada. Jadi S1 aku itu musik Oke. di situ. Dari situ mulai jalan kemana-mana, merantau. Itu main sama dosen aku namanya Indra Aziz. Indra Aziz. Indra Aziz dia yang punya Vokal Plus, dia foundernya. Dia dari Mas Indra, dia bawa aku kemana-mana. Kita dulu nge-jam di Right White Lounge sama Indra Semana dan kawan-kawan, bla segala macam. Itu awal 2010 sampai 2012 gitu. Hebat men, orang Aceh Lumayan bisa jalan. bisa Dan gitu ya. yang lucunya adalah ketika di Jakarta orang pasti tanya, emang orang Aceh ada yang bisa nyanyi? Ya bisa lah. Tompi orang Aceh kan. Iya betul. Tapi yang lucunya adalah mereka selalu bilang orang Aceh emang songong ya. Enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Tapi emang begitu juga. Gimana ya? Maksudnya kayak kalau saya ngefans banget sama Tompi. Aku ngefans banget sama Tompi. Tompi itu keren banget, pinter banget dan ya emang gayanya begitu. Iya. Apa yang dia omongin ya emang bener gitu loh. Apalagi beliau dokter ya, Iya. kan? Harus banyak Cuman emang kadang protokolnya gitu. orang-orang ngeliat kayak ini songong banget sih. Tapi emang seharusnya begitu, bukan Iya, songong. benar. Emang gayanya begitu. Benar. gitu loh. Begitu. Oke Bang James, berarti di Jakarta 2010 ikut musik, sekolah musik dan lain sebagainya. Nah, karena yang aku tahu nih ada Farabi, ada Ya. banyak sekolah musik Banyak lagi sekolah. di sana, Wawancara lembaga-lembaga bla, 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 pendidikan ya. musik.
Terus kenapa sih harus memilih apa tadi Institut IMI ya, Institut Musik Indonesia ya? Kenapa tuh harus milih di situ? Kalau yang lain itu mungkin les-lesan ya waktu itu. Nah kalau IMI itu di Jakarta ada UPH juga, ada UPH, ada IMDI juga Institut Musik Daya, dan ada IMI. IMI itu waktu itu salah satu yang menawarkan ada S1 D4. Jadi saya masuk di IMI. Awalnya masuk IKJ, tapi anak IKJ bawa saya ke IMI. Oh gitu. Berarti sempat temenan sama kampus-kampus musik lainnya benar, gitu ya. Benar. Sampai saat ini masih di Jakarta ya? Sampai saat ini masih Jakarta. Waduh gila. Bertahan ya berarti Bertahan. ya. Dengan semetropolitan itu Jakarta ya. Yang penting kita belum kreatif gugur, gitu ya. belum gugur. Itu dia. Yang penting jangan sampai gugur gitu. Yang penting fight, man. Jangan sampai gugur ya. Fight terus gitu. Selama di sana untuk bertahan ya, untuk struggle, untuk survive dalam kelaparan, dalam kesedihan. Di situ di ATM tiba-tiba nol. Iya. Paling tahu Nah itu sumber ATM itu dari mana gitu? Kegiatan itu dari mana? Oke. Jadi aku sejak kuliah musik aku juga udah ngajar musik. Oh ngajar Emang musik aku sambil juga ya? ngajar juga. Terus aku udah merintis karir sebagai solois dulu dari 2012. Jadi kehidupan aku ya full time musician. Iya, full time musician, ada ngajar musik, ada manggung di kafe, manggung di acara weddingan. Terus sekarang aku produce musik juga, produce musik juga. Jadi teman-teman yang mau produce juga bisa. Terus ada backing vokal juga. Backing vokal ya. Pokoknya apapun yang semua yang berbau musik, aku full time musician. Kalau ditanya, emang musik bisa hidup? Bisa banget. Iya. Men, gue pakai Jordan. Ini Gara-gara dari musik musik nih. ya? Gara-gara musik. Gue pakai gitar ini. Ini bukan gitar murah, men. Kalau kalian tahu, nah, ini Taylor. Dan banyak orang yang nggak tahu kan, kayak musik tuh bisa hidup, bisa banget. Kita mewah sebelum corona. Sebelum corona. Gitu loh. Iya. Makanya waktu corona kita hancur karena kita nggak nabung. Karena emang benar-benar hidup di musik tuh kita hidup banget setiap hari. Benar. Kayak gitu, dan seru sih, fun, kita jalani dengan passion. Aku juga bertanya nih kan, betah apa enggak gitu di Jakarta? Karena kebanyakan kawan-kawan yang udah kuliah di Jakarta, iya kan, 2 tahun udah balik. Ya kan? benar. Ada yang ngeband juga, ngapain sih ngeband di Jakarta juga gini-gini aja, balik lagi. Benar. Ya kan, bener. Itu Bang Jim sendiri yang ngalami itu gimana sih kebetahannya itu di Jakarta ya? Kalau aku selalu cerita ya sama teman-teman, kayak ada Yulis ya, waktu itu Yulis, terus ada Satria, Pona, ada Jay yang mungkin baru-baru ke Jakarta. Kita ketemu di salah satu kafe. Terus kita ngobrol gimana sih di sini mau jadi musisi. Selama pengalaman saya jadi musisi Jakarta, musisi itu memang harus bergaul. Iya, kita bergaul. Soal betah atau enggak betah itu ya, kalau prinsip aku tuh kalau merantau harus sukses. Iya. Kalau enggak sukses, aku enggak pulang. Iya. Dan setahu saya itu semua orang Aceh itu begitu. Iya. Orang-orang Aceh yang merantau, yang fight, dia udah keluar, biasanya pulang mau nggak mau misalnya karena harus jaga orang tua. Yeah. Emang karena keadaan, bukan karena emang mereka mau pulang kayak hari gitu. raya gitu. Ya, hari raya. Kalau itu liburan. Liburan pulang kampung buat for good kayak gitu. Jadi ya emang harus fight. Kalau soal betah nggak betah ya Jakarta mungkin macet gitu-gitu. Tapi karena aku ngelihat garis besarnya kayak di Jakarta tuh punya industrinya, punya karirnya. Kita bisa membangun apa aja di situ, apa yang lebih kita bisa mau. berkembang gitu ya. Lebih bisa berkembang. Bukannya di sini nggak berkembang, makanya saya seneng banget di sini ada orang-orang yang mau ngerjain ini. Kayak hal-hal baru selain buka warung kopi. Tepuk tangan dulu ya. Iya, selain buka mie Aceh. Iya. Walaupun enak. Tapi kayak ada anak-anak muda yang memang mau berkecimpung di dunia ini. Iya, bikin industri ini di Aceh gitu loh. Jadi banyak yang dari kota-kota kecil di luar Banda Aceh juga bisa belajarnya di sini nanti. Iya. Gitu, dan itu bisa maju. Betul. Punya industri. Selama Jakarta kita ngelihat kemacetan gitu kan. Aku kan sempat juga beberapa kali ya ke ibu kota juga ngelihat kemacetannya, keributannya dan sebagainya, tapi kita tetap bertahan ya. Karena memang semestinya kalau kita udah melangkah itu jangan balik lagi ya gitu. Kalau udah basah udah cemplung aja. Oke. Oke Bang James, minum kopi dulu lah ya. Oh iya, ini kopi Nakofi Premium. Nakofi Premium. Since 2001. Iya. Dari sebelum tsunami nih berarti. Gila, ini udah lama banget. Lama banget. Tapi ini juga ada di lodge-nya Terminal 3 sih ini. Udah. Oh ya. Kalau teman-teman yang di Jakarta mungkin ya Bang James bisa lah bawa teman-teman ke sana. Boleh nih, ya kan? jadi sponsor kita nih, Iya. endorse. Ini di endorse nih, gila banget. Ini Sanggar Arabica pakai cincau loh. Di Jakarta kira-kira ada nggak yang kayak gitu-gituan? Sebenarnya Jakarta ada, cuman nggak tahu kenapa ya, aku di Jakarta kalau setiap minum kopi pasti asam lambung.
Kalau pulang ke Aceh minum kopi sehari 4 kali. Iya beda deh. Nggak asam lambung, enak. Oke, Bang James, ini kan kita bicara-bicara NA ya kan. NA itu juga identik dengan live musiknya juga. Kita juga ada live musik dan lain sebagainya. Aku pengen nih ya kan, karena kan tadi dengan ngomongnya suara untuk berbicara aja kan keren ya kan. Aku penasaran nih kalau untuk nyanyi ini. Terus tadi juga ngefans sama Tompi, mungkin bisa jadi nih kawan-kawan semua itu ya kan. Mungkin suaranya sama kayak Tompi, men. Habis generasi Tompi, generasinya Bang James, orang Aceh yang ada di sana, men. Oke, kita mau dengar dulu nih Bang James untuk nyanyikan lagu andalannya mungkin ya. Oke, James Song. Yeay. Segenap hatiku selalu memujamu, sepenuh jiwaku persembahkan untukmu, sepenuh cintaku merindukan dirimu, seutuh gejolak membakar hatiku, seperti cahaya hadimu di duniaku, seperti ribuan bintang yang mengujam jantungku. Oh, oh, kau buatku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh, takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku, teruslah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Hey, 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 you're the one. Hey, yeah, you're the one. Hey, yeah, I can't live without you. Take me to your place where our hearts belong together. I will follow you. You're the reason that I breathe. Yeah, I'll come running to you. Fill me with your love forever. Promise you one thing, I will never let you go. You are my everything, my everything, my everything. You are my everything. Alright, gila. Gila. Oke guys, tadi kan udah ngedengar nih. Aku nggak salah sih dengarnya tadi. Ada Tompi sama Glenn kayak gitu ya. Gila. Aku baru nyadar nih Bang. Serius nih baru nyadar. Di Aceh itu ada yang kayak gini loh. Ada penyanyi kayak gini. Ada banget, Aceh itu potensinya gede banget. Gila. Ini Penta Entertainment. Nih Penta Entertainment nih wajib nih. Wajib bikin intimate konser with James Wong. Oke? Dan talent-talentnya Penta yang lain ya semua. Siap, pasti Di situ itu pasti. semua. Karena semasa kita buat industri kreatif nih, kan kita baru mulai nih. Penta Entertainment ini baru mulai. Aku sama teman-teman baru mulai semuanya untuk membuat satu terobosan baru sih ya. Karena kan di Aceh belum ada nih Bang yang namanya industri musik kreatif ataupun industri kreatif lainnya belum ada. Dan mungkin kita berharapnya nih kan dengan Bang James juga ada di sini untuk memotivasi kawan-kawan lainnya. Ayolah bergerak di musik di industri kreatif gitu ya. Harus seperti banget. Itu memang. Biar nggak ngopi-ngopi aja di sini. Karena tapi kan ngopi sambil dengar konser kan enak. Iya. Tuh, nah, karena kan terkenal tuh di Aceh yang namanya itu kota 1001 warung kopi loh. Ya. Bayangin itu kan berarti kerjanya ngopi doang. Kerjanya gitu. ngopi. Nah, dengan adanya Penta Entertainment ini jadi ngopi sambil dengar konser siapa Intimate kayak gitu. Itu keren. Itu PR sih itu untuk Penta tuh PR. Gitu. Ya. Bang James, ini kan kesibukannya kan di Jakarta terus-terusan ya kan. Kesibukan Jakarta terus ini kan tiba-tiba pulang ke Aceh nih. Ya kan? Ini sebenarnya ngapain sih ke Aceh? Sebenarnya aku liburan. Liburan. Karena udah 2 tahun kan. Setiap tahun aku pasti pulang. Jadi setiap tahun aku pulang. Cuma aku pulangnya waktu Imlek. Waktu Imlek aja Acara Imlek biasa bulan 1 atau bulan 2 setiap tahun pulang. Cuman ke 2020 corona gak bisa pulang. Iya, ya udah 2 tahun gak pulang. Pas ini ada kesempatan pulang.
Oke Bang James, udah lama di Jakarta, udah banyak berkecimpung. Ya. Otomatis kan ketemu nih ya sama teman-teman yang Ya. di Jakarta ya kan. Ya. Kawan-kawan kita juga yang di sana kayak gitu. Ya. Balik ke Aceh, ngerasa Aceh apa mesti sama gitu. Misalnya ngelihat Aceh ini itu rumah aku loh. Ya, Itu rumah bener, gua. bener, Mesti gitu nggak bener, kira-kira? bener, pasti dong. Jadi setiap aku pulang tuh aku kayak mikir, ini di Aceh tuh mau bikin apa ya. Makanya begitu ketemu anak-anak pentas, senang banget. Iya. Karena jarang banget anak-anak lain yang mau ngerjain di industri ini gitu loh. Kalau buat aku industri ini penting banget. Iya benar-benar. Kayak awal-awal kita ngebangun ini pasti kayak ini sok-sokan profesional. Tapi emang harus begitu. Iya. Kalau mau maju tuh emang kita harus profesional, harus jalan at least 1 step, 2 step. Iya. Kita maju duluan dan biar anak-anak juga termotivasi, Benar, terbuka lihat jalannya itu. Ya karena kan kalau kita ngelihat Aceh ya kan, maksudnya kan kebanyakan orang-orang ketika udah keluar balik ke Aceh itu kan males lah di Aceh Males, bener. gitu-gitu doang gitu Bener. kan. Sebenarnya kalau Bang Jim sendiri nih ya kan ngelihat Aceh itu dengan hal-hal yang bidang agamisnya ya kan, mungkin dari etnisnya Ya. ataupun dari pelaksanaan beda-beda gitu karena kita otonomi khusus Yap, dan kita punya aturan-aturan sendiri ya kan. Yap. Makanya kebanyakan kalau yang aku lihat ya, orang-orang itu kalau udah keluar balik ke Aceh itu kayak mager Males gitu. ya. Sebenarnya kan bagi Bang Jim sendiri tuh ngelihat ke Aceh itu kita kan harus melihat hal yang beda gitu kan. Bener, Melihat hal yang beda di luar dan bawa balik ke Ya. rumah kita gitu. Bener. Jadi kalau Bang Jim sendiri pesan-pesan ya untuk kawan-kawan kita di Jakarta yang mungkin di Aceh ataupun non Aceh yang Ya. ada di sana, harapannya apa sih gitu untuk kawan-kawan itu? Oke. Kalau aku sih gini ya, setiap mau balik ke Aceh, pasti teman-teman bilang, di Aceh ada gereja, ada men, ada orang Kristen, ada men. Ada lu ya. Terus di Aceh juga kita nggak pernah ada konflik agama. Dari aku kecil, dari aku lahir sampai sekarang ini nggak ada nih. Iya, iya. Beda sama di pulau lain ya. Iya. Maksudnya mereka ribet dengan politik-politik gitu, gitu loh. Kalau kita ya kayaknya santai banget. Mau di Jakarta mau demo apa juga, kayak kita sini santai aja. Iya. Gak pernah ada masalah. Jadi kita hidup rukun banget di sini. Jadi aku selalu Benar. cerita ke teman-teman Aceh. Aku pernah posting juga di Instagram. Itu aku di Masjid Raya. Kita tuh nggak pernah ada masalah gitu men. Iya. Tapi kalau berantem suku 1-2 ya adalah itu juga oknum pribadi. Iya benar. Gitu bukan loh. Bukan yang keseluruhan gitu. Iya, ya. dan bukan yang digerakkan oleh siapa atau apa kayak gitu loh. Kita nggak ada tuh gitu-gitu. Dan buat saya sih emang paling damai tuh hidup di sini. Benar-benar. Terlepas dari apapun ya. Di sini tuh ada suku ada etnis. Iya. Tionghoa juga, terus ada Batak juga, Iya, benar. ada orang Makassar, ada orang Ambon. Terus ada orang Papua juga Iya. dan masing-masing tuh di sini juga nyaman sih. Biasanya kalau orang-orang luar udah kesini malah mereka nggak mau pulang kan ke kampungnya. Gitu loh. Kan terlalu nyaman di sini. Orang Iya, di sini benar. ramah-ramah banget. Iya. Kayak kalau kita di sini ada udah pasti senyum orang gitu loh. Senyum Kayak sapa MC bener. ya. Kayak aku ke Sabang setiap tahun nggak pernah bawa duit banyak karena aku emang backpack ke Sabang. Aku tinggal di rumah warga. Bang aku tinggal sini bang ya. Nanti aku bantu cuci piring kayak gitu. Iya tinggal aja. Akhirnya sampai setiap tahun begitu. Sempat gigi tuh berarti ya? Memang kayak gitu. Kemarin aku juga baru dari Sabang gitu. Jadi aku nggak pernah sewa hotel gitu-gitu. Iya, Karena iya. emang hospitality-nya tuh bagus banget di situ. Dan banyak orang yang mungkin nggak ngelihat itu. Berarti Kayak gitu. aku bisa mengambil itu berarti Aceh itu ramah. Ramah banget. Ramah banget. Enggak seperti yang kata kamu biasakan nih. Ketika kita ke Aceh nih kan, Iya. apalagi aku nih. Gue ke Aceh terus ketemu sama teman-teman yang di Jakarta. Terus bilang, men lu bawa. Iya Iya kan? iya. Lu gimana sih di sana waktu tsunami lu hanyut enggak gitu Iya, ya kan? iya, 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 Terus iya. gam-gam sana masih ada enggak gitu Iya, gerakan-gerakan Aceh Merdeka dan lain sebagainya tuh masih ada enggak? Karena kan sempat orang itu berpikir apalagi yang paling Aceh sekarang tuh ini gimana, Aceh iya, tuh yang gimana. paling buruk sekarang ini kan memikirkan cambuk itu tadi. Iya iya benar Apakah benar. men gua harus ke Aceh harus pakai yang gimana ya bilang Iya. gitu. Sempat kan karena kita nggak tahu nih fashion Bener. orang dan Dari lain sebagainya. luar juga mereka juga nggak tahu juga kan. Karena Iya. mereka mikirnya syariat Islam gimana. Kalau buat aku sendiri syariat Islam itu penting banget. Karena kalau nggak ada syariat Islam ya Aceh ya sama kayak yang lain. Benar. Itu yang pertama. Saya Itu selalu ciri share khasnya itu. berarti Itu ya? ciri khasnya. Tapi kita tuh nggak se-strict yang kayak yang gimana juga gitu loh. Orang-orang takut nanti di Aceh tuh harus gini. Enggak men. Iya benar. Aceh tuh santai banget gitu loh. Lu datang, tapi kita memang ada norma-normanya Iya, juga yang kayak harus kita aturannya. jaga Kita ya. kemanapun kita bukan ke Aceh aja kayak Iya. saya ke Makassar, saya ke Manado, saya ke Pulau Jawa, yang lain. Maksudnya kita juga menghormati budaya dan adat yang ada gitu loh. Sama kayak di Aceh. Iya. Cuma bedanya kita memang daerah otonomi khusus gitu loh. Terus kalau soal cambuk-cambuk juga ya
Ya itu oknum sendiri-sendiri lah ya. Wah, Masing-masing. ngomong-ngomong pernah kena cambuk gak? Aku cambuk cinta ada. Gila, cambuk cinta men. Aduh, tapi memang sebenarnya cambuk ataupun yang sebagainya Iya. itu kan satu produk hukum sebenarnya. Iya, benar, Ya kan benar, satu benar. produk hukum ya. Dan itu yang keren. Iya. Kalau nggak ada itu ya biasa aja gitu. Karena kan kalau kita bilang kayak gitu di Jakarta juga mau memabokkan pinggir jalan juga kena tangkap. Ya gitu benar, kan. benar. Kita kan ada undang-undangnya sendiri juga. Ya, Intinya sama tuh juga. kalau ngerusuh ya pasti ada hukumnya gitu. Pasti dong, ya Cuma kan? kalau di sini lebih keren, kita ada WH kan. ada polisi sendiri. Ada polisi ya. sendiri. Jadi lebih keren aja pokoknya. Iya. Karena memang boleh nih lihat kamera ya kan, kabarin sama teman-teman Jakarta. Bang James bilang Aceh nggak seperti yang lo pikir. Iya Lo ke men, Aceh. bener. Pokoknya setiap tahun nanti kita akan undang teman-teman yang di Jakarta untuk manggung di Aceh. Biar mereka sendiri penasaran lihat gimana sih Aceh Pasti. sesantai itu gitu. Bang James, tadi kan udah banyak bercerita ya kan. Yap. Mungkin teman-teman yang di Jakarta akan segera melihat ini Yap, semua ya harus. kan. Dan sebagai aku pengennya nih harapan aku secara pribadi nih ya kan. Karena kita di teman-teman Penta juga udah mau memulai satu hal yang berbeda gitu di industri kreatifnya Aceh. Aku pengen Bang James juga nanti akan ke sana ngabarin ke kawan-kawan bahwasanya Aceh ini nggak yang gimana-gimana kali Ya, dan benar. kawan-kawan yang di Jakarta yang berusaha hidup tegas di Jakarta Yap, itu kan. yap. Ayolah kita sama-sama bangun industri Benar, kreatif benar, yang di benar, Aceh benar, kayak gitu. benar. Nah, jadi pesannya Abang itu sebenarnya dari untuk Penta ataupun untuk anak-anak di Aceh sampai untuk kawan-kawan kita yang ada di Jakarta untuk Aceh untuk mereka itu sendiri seperti apa mungkin? Alright. Jadi yang buat teman-teman Aceh yang udah merantau ke Jakarta atau ke kota-kota lain, baliklah untuk bawa hal-hal positif ya. Iya, Yang negatif ditinggalin, yang positif bawa ke sini. Kayak kita bangun rumah kita nih, kayak kemanapun kita melangkah pasti lebih enak di rumah dong. Iya. Pasti. Jadi biar di Aceh tuh juga bisa maju. Kayak kita bisa meregenerasi Iya. anak-anak muda yang di bawah-bawah kita junior. Kayak senior juga pasti seneng banget kayak mereka Aceh ternyata bisa loh. Ada loh anak muda yang mau bergerak. Iya, betul. Bergeraklah. Gitu ya. Biar kita bisa maju sama-sama. Oke. Kalau Aceh maju kita juga bangga di luar. Pasti. Aceh tuh keren men. Kayak Kita gitu. anak Aceh gitu bangga ya kan? Bener kayak gitu. Kalau kita balik juga walaupun udah di Jakarta kita nggak lupa rumah gitu. Nggak lupa daratan lah gitu. Oke Bang James, kita kan udah banyak nih bicara ya mungkin ya terkait dengan pengalaman Abang tadi dan kesibukan dan lain sebagainya dan melihat Aceh dari ya kan. Terus kita udah di penghujung ini kan. Yap. Mungkin aku pengennya pesan dan kesan Abang untuk Aceh ini sebagai tempat lahir Abang dan menggambarkan kepada orang itu apa gitu. Nah intinya tuh Aceh itu damai. Aceh tuh enak banget buat santai. Dan banyak kok orang Aceh tuh keren-keren. Dan buktinya prestasinya banyak. Banyak yang berprestasi di ibu kota. Dimanapun kita berada. Gila. Terus buat teman-teman yang di Jakarta. Teman-teman Aceh yang merantau ke Jakarta. Balik jangan lupa rumah untuk kita maju sama-sama. Kita memajukan industri kreatif di Aceh ini. Karena itu penting banget. Iya. Dan kalau Aceh maju, kita juga orang yang merantau juga keren juga. Mereka pasti Pasti bilang kayak, terbawa ya. gila lu orang Aceh lu keren banget men. Di situ dia fight. Alright. Jadi itu Stop, dia man. pesan-pesannya ya kan. Yang paling penting jangan berpikir aneh-aneh untuk Aceh karena Benar. Aceh itu juga bisa kreatif, Benar, Aceh itu juga keren bisa lebih bebas berpikir Benar, ya kan. benar. Merdeka dalam Benar, pikirannya juga benar, mungkin benar, ya kan. benar. Nah, ini kan pasti nih teman-teman kan bertanya nih pengen tahu banyak tentang Abang lagi mungkin yang bukan di luar ini ya, di luar kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gini. Mungkin dari sosmed ataupun lain sebagainya bisa Bang Instagram Abang Oke. ataupun YouTube dan lain sebagainya. Jadi ada Instagram aku bisa di follow di @jims.wong, Jims.wong. Ada YouTube channel juga ada Brainwalker Production, ada LR Studio juga. Bisa dicari semua James Wong di Google juga. Terus Facebook juga sama James Wong. Itu aja sih. Itu ya. Jangan lupa tuh di subscribe, like, Subscribe, comment, like, share, ya. komen. Kalau mau tahu banyak karya-karyanya terkait dengan Bang James bisa dilihat dari yang Di sosmed-sosmednya situ. nanti akan di tag di bawah ini ya. Top. Kawan-kawan semuanya. Oke, kita udah di penghujung Alright, acara benar. Bang James. Berarti- Terima kasih banyak ya. Berarti next ada Jerry M. Taufik. Harus. Harus Alul sama Bas. Alul Ke Bas. bibit ya, ke bibit ya. Pokoknya jangan lupa Aceh nih. balik. Ini pesannya nih ya berarti ya. Balik. Jerry Taufik ya Jerry kan. Taufik. Itu gila. Alul. Itu.
Harus ada berarti di sini ya. Harus ada. Nextnya harus mereka ada. harus Next ada di mereka sini. harus ada. Oke. Bang James terima kasih banyak nih Sedap. udah hadir di acara kita. Yeah. Ya kan. Ini adalah tamu pertama kami. Yeah. Launchingnya talk show Launchingnya ini talk ya show kan. ini. Mungkin OTW ini akan berlanjut semua dengan Lanjut, dengan harus. berbagai macam narasumber-narasumber yang mungkin bisa memotivasi dan lain Benar, sebagainya. benar. Ya kan. Oke. Terima kasih Penta Entertainment. Terima kasih James Wong. Yes. Terima kasih semuanya. Terima Lo keren, kasih man. Aceh. Lo keren, man. Yo. Sedap.